Apa kabar semuanya anak-anak? Ibu harap semuanya sehat ya. Karena dengan badan yang sehat kita bisa belajar dengan kuat dan ceria. Bertemu lagi dengan Ibu Ria. Hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 1 pembelajaran 1, yaitu mengenai kebersamaan di rumah. Sebelum belajar, seperti biasa jangan lupa berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sebelum belajar dimulai, Ibu mau bertanya nih, siapa yang masih ingat materi kemarin di tema 6? Ya, di tema 6 kita belajar mengenai huruf kapital, tanda baca, tanda petik di sekolah, di rumah, dan masih banyak lagi. Kali ini kita akan belajar dengan kade dan tujuan. Untuk itu, kita akan belajar mengenai cerita dongeng fabel, macam-macam pecahan, dan kuat serta lemahnya bunyi. Kali ini Ibu mau bertanya, siapa yang suka membaca atau mendengarkan dongeng? Ya, bagus sekali. Ada yang tahu nggak apa itu dongeng fabel? Dongeng fabel ialah dongeng atau pencerita tentang hewan yang sikap dan ceritanya mirip dengan manusia. Hari ini, Ibu mempunyai sebuah dongeng yang berjudul Kecerdikan Membawa Kebaikan. Sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak memangsanya. Saat itu, ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berbeda tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular pun merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular pun berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus pun menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor simut pun bisa." Sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu tikus sudah lelap di dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meskipun ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Tikus pun berkata, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau mau makanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan." Sejenak sang ular pun terdiam. Lalu ia mencoba merenungi nasib tikus. Tikus pun menjawab, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri ya tikus?" "Tentu. Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makanan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya hidup sendirian?" Ular mengangguk tanda mengerti. Ular pun berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku ya tikus." Tikus pun memaafkan ular. Mereka berdua hidup rukun, saling menyayangi, dan mencari makanan berdua di gurun pasir. Nah anak-anak, bagaimana dengan dongengnya? Semoga menyenangkan ya. Kali ini Ibu mau bertanya, coba
Hikmah apa yang bisa diambil dari dongeng tersebut? Ya, bagus sekali anak-anak. Betul, kita sebagai manusia harus belajar saling berbagi. Untuk itu, kita pun perlu belajar bagaimana cara berbagi itu. Dalam matematika pun dipelajari, yaitu tentang pecahan. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai pecahan dan macam-macamnya. Pecahan ada 1/2, ada 1/3, dan ada 1/4. Nah, untuk kali ini kita belajar 1/2 dulu ya. 1/2 itu merupakan satu bagian yang dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Coba perhatikan contoh berikut ini. Ibu mempunyai 1 buah donat dan ibu ingin membagikannya kepada Ani dan Ari. Lalu ibu memotongnya menjadi 2 bagian yang sama besar. 1 bagian untuk Ani dan 1 bagian untuk Ali. Coba di sini ada yang bisa menjawab berapa bagian milik Ani dan berapa bagian milik Ali? Bagaimana anak-anak? Paham? Agar lebih paham dan mengerti, coba di sini ibu mempunyai gambar bangun datar. Nah, anak-anak coba gambar bangun datar yang seperti ibu miliki. Lalu arsir atau warnai 1/2 bagiannya dengan warna kesukaanmu. Wah, bagus sekali, anak-anak ibu hebat. Selanjutnya, mengenai kuat dan lemahnya suatu bunyi. Nah, ibu mau bertanya, coba di dekat rumahnya apakah ada pos penjagaan? Nah, biasanya di pos penjagaan tersebut ada suatu benda yang dinamakan dengan kentungan. Jika kentungan tersebut dibunyikan, maka terdengar sampai jauh. Nah, itu dinamakan dengan bunyi yang kuat. Sedangkan bunyi yang lemah seperti apa contohnya? Ada yang tahu? Nah, salah satu contohnya seperti ini. Nah, itu merupakan salah satu bunyi lemah karena terdengar tidak lebih jauh dari kentungan tadi. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Yang pertama yaitu bunyi kuat. Bunyi kuat adalah bunyi yang terdengar sampai jauh dan memekakan telinga. Jadi bunyi kuat akan terdengar nyaring di telinga. Contohnya, yang pertama yaitu bunyi kereta api. Yang kedua yaitu suara tangisan. Yang ketiga yaitu suara letusan balon. Nah, itu tadi contoh bunyi kuat. Selanjutnya yaitu bunyi lemah. Bunyi lemah yaitu bunyi yang hanya bisa didengar dari dekat dan tidak nyaring di telinga. Contohnya, yang pertama yaitu mengetuk pintu. Yang kedua yaitu tepuk jari. Dan yang terakhir yaitu suara kipas angin. Nah, itu contoh dari bunyi lemah. Kemudian, tanda untuk bunyi kuat yaitu seperti garis strip. Dan tanda bunyi lemah yaitu titik besar. Ya, demikian materi hari ini. Terus semangat ya untuk belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Semoga menyenangkan ya. Untuk mengecek pemahamannya, ibu mau bertanya.
Coba dari dongeng tersebut, siapakah yang cerdik dalam dongeng tikus dan ular tadi? Di manakah cerita tikus dan ular diceritakan? Coba pasti tadi yang merhatikan cerita ibu tahu di mana ceritanya. Lalu pertanyaan selanjutnya. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Maka setiap bagian tersebut disebut berapa bagian? Selanjutnya, manakah yang memiliki suara paling besar? Kentungankah? Atau tepuk tangankah? Jawab ya anak-anak sesuai pemahamannya. Bagaimanakah pembelajaran hari ini anak-anak? Ibu harap pembelajaran hari ini menyenangkan ya. Apakah masih ada yang belum mengerti materi hari ini? Untuk hari ini, Ibu cukupkan sampai sekian ya. Tetap semangat dalam belajar, tetap ceria dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.